وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wa nabiyina sallallahu alaihi wa alhamdulillah wa ta'ala. Yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih kurban. Kita sampai di bab berdoa saat menyembelih kurban dan anjuran agar menyembelih langsung sendiri. Suruh berdoa dan kalau bisa sendiri-sendiri. Walau min hadis Aisyah radhiyallahu anha, Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, amaro bikabsin akrona ya ta'u fi sawatin. Terus saya memerintahkan untuk dibawakan dua sini kapsin, sebenarnya dua. Seekor kambing domba akrona ya ta'u fi sawatin. Dia itu punya tanduk dan kemudian bulunya atau kulitnya ada hitamnya. Waya ruku fisawati dan sekitar matanya berwarna hitam. Kemudian wayan duru fisawatin, waya beruku fisawatin berwarna hitam. Kemudian wayan duru fisawatin dan dia lihat dalam kondisi hitam. Maksudnya matanya. Waya ta'u fisawatin atau perut hitam mata. Kemudian liyudahya bihi untuk berkorban dengan kambing itu. Pokoknya, kemudian biasa salam bersabda, ishadi kemudian asalah pisau. Semua akhodah kemudian diambillah diambil pisaunya, ja'ahu summa zabahu. Kemudian beliau membaringkannya, kemudian menyembelihnya. Waqala Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati. Bismillah, ya Allah, taqabbal, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Ini salah satu doanya. Bisa juga menggunakan ini. Bismillah, taqabbal, Allah taqabbal min siapa nih? Eko. Tapi nggak ada nanti min umat Eko gitu, nggak ada ya, enggak. Min Eko wa ali Eko itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal hada min Bapak Eko wa ali Bapak Eko. Terdapat dua pelajaran dari hadis ini. Satu, bagaimana agar berlaku lembut kepada dengan kurban, dari mengirimnya menuju tempat penyembelihan, menajamkan pisau dan menyembelihnya dengan cepat. Terus dalam bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah wajibkan, tetapkan berbuat ihsan pada semua hal. Wa fa'idha qataltum fa'ahsinul qatl, telah kalau kamu harus membunuh, bunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzibha, kalaupun kamu menyembelih dengan baik. Wal yulhida ahadukum syarfatahu wal yurih dzabihatahu, maka tajamkan pisaunya buat nyaman binatangnya. Jadi dalam Islam tuh sampai hak binatang tuh harus. Jadi setiap pihak yang turut andil dalam proses penyembelihan harus sikap lembut dengan hewan korban, mengupayakan segala hal yang dapat menimbulkan meminimalkan gangguan pada binatang itu, seperti menggiring dan menjatuhkannya dengan cara yang baik. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengisahkan ra'a Umar bin Khattab rajulan yashabu syatan birijliha liyadbaha. Umar melihat radhiyallahu anhu seorang yang menyeret kambing dengan tarik syarat kaki. Faqala lahu, kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Waila udraha ilal maut qaudan jamilan." Celaka kamu, kirimlah hewan itu menuju kematian dengan cara yang baik. Dan yang kedua,
Tidak mengasah pisau di tempat yang dilihat oleh binatang. Jadi kalau kita mau dengan pisau jangan dilihat oleh binatangnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan arja'a syatan." Ada seorang laki-laki yang meletakkan kambing, kemudian yuri itu ayyadfahaha, pengen nyembelih. Wa huwa yuhiddu syarfatahu, dan dia sedang menajamkan pisaunya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Aturidu an tumitaha mautat 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 mautani." Apakah kamu pengen binatang itu mati 2 kali? Oh, berapa kali? Mautat. Kamu ingin membunuhnya berapa kali? Al-hattatta syarfataka qabla an tudji'ata. Kenapa kamu nggak asah dulu sebelum kamu baringkan? Ya, asahan tempat lain, jangan di sini. Kemudian selanjutnya menggorok pisau ke leher hewan sembelihan yang kuat. Jadi begitu udah tajam, goroknya yang kencang. Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah berkata, wa minha, dan di dalamnya imror sikin adalah termasuk adab dalam menyembelih, yaitu imror sikin, menggorok pisau, dikuatin, imror digesek-gesek, sikin pisau dikuatin dengan kuat, wa tahamulin zahaban wa audan wal hidda bil isra'i liyakuna auha wa ashal. Kemudian dengan kuat, kemudian menarik mengembalikannya, jadi tarik meneser, wal jidda, dengan sungguh-sungguh, bil isra, dengan cepat, jadi cepat sungguh-sungguh dalam cepat itu, liyakuna auha wa ashal, dan kemudian menjadi auha itu selesai dan mudah. Kemudian menutup pandangan hewan yang belum disembelih ke arah lokasi penyembelihan, jadi nggak boleh hewan yang melihat hewan yang sedang disembelih. Kemudian yang kedua, di sini juga berisi anjuran untuk menurunkan anjuran agar seorang turun tangan langsung untuk menyembelih binatang korban. Imam Syafi'i mengatakan digunakan bagi seorang untuk menyembelih hadiu atau hewan korbannya sendiri. Jadi kalau bisa jangan diwakilkan. Bahkan Abu Musa radhiyallahu anhu memerintahkan putri-putri beliau yang berkorban agar menyembelih hewan mereka. Dari sini boleh ya seorang wanita menyembelih korban. Walaupun ketika ada banyak laki-laki, saya jangan jadi nah mengenang menang wae sing itu boleh pedus boleh sapi kan, dan kita ini mantul-mantul gitu jadi. Kemudian yang ketiga yang dibaca pada saat menyembelih korban dalam hadis Aisyah radhiallahu anha, di atas Rasulullah SAW membaca Bismillah dan berdoa sebelum menyembelih korban. Berikut rincian yang satu, mengucapkan bismillah, hukumnya wajib. Jadi diucapkan bismillah itu hukumnya wajib, tidak halal dari hewan yang bismillah apabila tidak ada bismillah sebelum menyembelihnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu labis. Dan jangan makan makanan yang kemudian tidak disebut nama Allah. Ya, karena dia adalah suatu kefasikan kalau dilakukan seperti itu. Dalam ayat ini bahwa kita hanya boleh makan daging yang disebut padanya nama Allah ketika disembelih. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, at-tasmiyah 'alaiha wajibah. Ucapan bismillah itu pada saat menyembelih itu wajib. Bil kitab wa sunnah, ditetapkan berdasarkan Quran dan sunnah. Wa huwa qaulu jumhurul ulama, dan itu pendapat jumhur ulama. Kemudian apakah daging hewan yang disembelih tanpa baca bismillah sebelumnya dikatakan lupa satunya kemudian halal? Jadi lupa nyembelih halal enggak? Atau jadi harus dibuang? Ya, daging tersebut hukumnya halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi walaupun lupa mengucap bismillah, itu halal. Ibnu Qudamah al-Maqdisi termasuk di antara ulama yang mendapat demikian, beliau menerangkan, walana qaulu Ibnu Abbas, dan bagi kami ada perkataan hujah dari perkataan Ibnu Abbas, man nasiya at-tasmiyah wala ba'sa. Siapa yang lupa maka enggak apa-apa. Wa li'annahu qaulu man sammaina wa lam na'rif lahum fi as-sahabati
mukhalifan. Juga hal ini karena pendapat para ulama yang kamu sebutkan dan kamu tidak perlu ada perbedaan dari kalangan para sahabat yang menyelisih dalam hal ini. Kemudian ada alasan lain juga yang menguatkan pendapat ini, yaitu perkataan Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, walakin lau tarakaha nisyanan, tapi kalau tertinggal dengan lupa, fadzabihatuhu halalun, karena lupa maka penyembelihannya menjadi halal. Li'annahu lam yata'ammad, karena enggak sengaja. Wa Nabi SAW yaqulu innallaha tajawaza an ummati, dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengizinkan dari umatku al-khata', kesalahan, kondisian dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksakan kepadanya. Fa idza tarakaha nisyanan fa innaha tahillu. Kalaupun lupa, benar-benar lupa, maka itu ya, jadi kayak puasa nih, orang makan lupa lanjut puasanya. Nah, maka dalam konteks nyembelih lupa bismillah, sekali lagi lupa ya, lupa bismillah, maka itu halal. Tapi kalau nggak mau, nah beda ya. Nggak mau, kalau benar-benar nggak mau, bismillah sih gah, nah, misal gitu, nah, itu haram. Tapi kalau lupa, namanya lupa mungkin banyak, nah, itu tetap. Hikmah baca bismillah saat menyembelih. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak diragukan bahwa menyebut nama Allah saat menyembelih hewan akan memperbagus kualitas hewan tersebut dan akan membuat setan terusir dari yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Jika tidak dilakukan, maka setan akan menyertai yang menyembelih dan hewan yang disembelih hingga akhirnya memberikan dampak jelek pada. Gampangannya, hewan itu kalau disembelih itu akan mendatangkan barokah, barokah itu mendatangkan manfaat, manfaat untuk menyembelih, manfaat orang lain juga. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, bertakbir. Berdasarkan hadis, inti amalannya apa ya, kurban, kemudian yang kedua bertakbir. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu yang telah lalu, yaitu dohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa namanya, bismillah kemudian bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Dohan Nabi SAW bika syaini amlahaini. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor domba berbulu putih dominan. Akronai bertanduk. Dabahu huma yadi, yang disembelih keduanya dengan tangannya. Wasamma wa kabar, mengucap bismillah dan bertakbir. Wa wadu arijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kakinya pada pangkal hewan tersebut. Dari amalan ini Nabi SAW yang mendukung bahwa ucapan Allah Akbar saat memilih korban adalah sunnah, walaupun tidak mengucapkan maka tidak masalah. Imam Qurtubi berkata, kami tidak mengetahui ada silang pendapat sahnya mencukupkan dengan bismillah. Jadi hukum masalah bismillah. Bismillah lupa, halal. Kemudian idealnya bismillah takbir. Nah, takbir lupa, halal. Masih ada bismillah. Bismillahnya lupa, ya halal. Karena lupa. Dan lagi lupa, bukan lupa atau bukan nggak mau. Kemudian yang ketiga, berdoa agar hewan kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa tuqbi. Nabi SAW mengambil domba dan barengannya lalu menyembelih bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Cuman ini kalau diganti nama kita, ya umatnya dihilangi ya. Umat. Kemudian dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang lengkap untuk bacaan saat kurban adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min, sebut nama tuannya, wa min ahli, sebut nama tuannya. Jadi umatnya dihilang. Jika menyembelih sapi atau unta dengan patungan 7 orang, maka doanya adalah Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, sebut nama satu-satu. Wa alihim, dan keluarga mereka. Catatan penting yang pertama, tidak ada keharusan untuk menyebutkan nama-nama yang berkorban. Tidak ada. Ya, Bismillah itu sudah cukup. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata saat menjelaskan ucapan Al-Faqih Umar bin Husain Al-Khiraqi, laisa wa laisa alaihi ayyaqul inda dhabhi amman bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tujzi'u. Tidak wajib bagi menyebutkan nama-nama yang berkorban karena niatnya sudah cukup. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan ulama akan sahnya mencukupkan niat dalam hati. Jika dia ingin disebut nama-namanya maka itu juga tidak apa-apa.
Berkurban dengan niat pahalanya peruntukan untuk umat Islam yang tidak berkurban dan dilakukan Nabi SAW, maka ini khusus bagi beliau. Ya, jadi jangan kemudian kita ikut-ikut ya. Nabi SAW itu saking imannya itu iman paling baik, ya, maka amalnya sih ganjarannya paling banyak, paling barokah. Ya. Sehingga beliau kemudian minta supaya ini juga menjadi bagian dari amal sahabat atau apa namanya kaum muslimin yang tidak mampu berkorban. Allah Ta'ala. Faedah, dianjurkan menghadap kiblat saat menyembelih, meski sebenarnya tidak ada riwayat khusus yang menetapkan sunnahnya menghadap kiblat ketika menyembelih. Tapi para ulama mengambil hukum itu dari dalil bersifat umum bahwa baik jika kita menghadap kiblat pada setiap ibadah yang dilakukan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholatana wastaqbala qiblatana," siapa yang sholat seperti sholat kami menghadap kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan kemudian memakan sembelihan kami, fadzalikal muslimul ladzi lam lahu dzimmatullah, maka itu adalah orang Islam yang mendapatkan jaminan dari Allah, au dzimmatu rasulih, atau mendapatkan jaminan dari Rasulnya, wala tukhfirullaha fi zimmatihi, maka jangan kalian mendurhakai Allah dalam merusak perlindungannya. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya Nabi SAW menghadap ke arah kiblat kita, menghadap ke arah kiblat kita. Ini sudah terkandung dalam sabda beliau, barang siapa sholat seperti sholat kita. Hal ini menunjukkan bahwa agung dan resminya kiblat dalam Islam. Kemudian telah sahih dari Ibnu Umar bahwa beliau tidak sedang memakan daging hewan yang disembelih tanpa menghadap kiblat. Meski secara status dagingnya halal bila disembelih dengan nama Allah, namun kami menukil asar ini untuk memberi gambaran lebih terang ditekankannya menghadap kiblat saat menyembelih. Jika menerangkan tentang adab menyembelih, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan diantaranya adalah seorang yang menyembelih hendaknya menghadap kiblat dan menghadapkan hewan yang disembelih itu juga ke kiblat. Hal ini sunnah dalam semua jenis penyembelihan, semakin ditekankan pada penyembelihan haji dan kurban. Sebab menghadap kiblat ketika menjalankan ibadah hukumnya sunnah dan pada sebagian amal hukumnya wajib. Maka cara menghadap kiblat bagi yang menyembelih tentu jelas, adapun menghadapkan hewan ke arah kiblat saat sembelih adalah dengan mengarahkan leher hewan tersebut ke arah kiblat. Jadi patokannya leher ke arah kiblat. Sehingga yang dihadapkan ke kiblat bukan wajah hewannya namun lehernya. Wallahu taala alam.